Saudara-saudara sekalian, saya mencintai demokrasi. Tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Muka saya tak pernah masuk koran. Potret saya tak jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT, Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warganya pro demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Mereka jadi beringas kalau ada yang anti sama demokrasi. Karena itu, dengan gampang saya bisa mengerahkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Demokrasi, 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 demokrasi. Gimana? Benar kan? Semuanya kompak kalau sudah membela demokrasi. Ya, hanya salahnya sedikit. Tak seorang pun warga RT Gugus Depan benar-benar mengerti apa itu demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus. Sesuatu yang layak diperjuangkan sampai di negara penghabisan. Betul toh, Pak? Betul. Sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar. Sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Begitu kata mereka. Ya, saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri tak mampu menerangkan apa arti demokrasi. Saya hanya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi itu disalahgunakan. Apalagi kalau sampai terjadi perbedaan tafsir yang dapat menjadikannya bertolak belakang dengan arti demokrasi. Atau mungkin saya ini benar-benar tidak tahu apa itu demokrasi. Pada suatu kali, RT kami yang membentang sepanjang Gang Gugus Depan dapat kunjungan petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan, sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami sama seperti warga yang lain, merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Ya, walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara ini sangat penting artinya bagi pengembangan dan kepentingan kita di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. Warga kami tercengang. Hanya 2 meter. Hanya 2 meter. Kok enak saja mengambil 2 meter lebih pembangunan? Pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah hanya cukup untuk gang. Jelas kami tolak, Pak. Bagaimana mungkin bisa membuat rumah di dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa, itu tidak mungkin. Tapi ini sudah keputusan bersama, Pak. Kami semakin tercengang saja. Bagaimana mungkin membuat keputusan tentang rumah kami tanpa bertemu dengan kami? Seperti Raja Nero saja. Tenang, Pak, tenang. Begini, Pak, saya beritahu. Soalnya warga kampung di sebelah sana, mereka semuanya adalah karyawan yang aktif di pabrik tekstil. Mereka semuanya memerlukan jalan pintas yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Nah, dengan difungsikannya Gang Gugus Depan ini menjadi akses jalan kendaraan bermotor, mobilitas warga yang hendak masuk ke pekerjaan atau pulang lebih cepat
Itu berarti efisiensi dan efektivitas kerja, Pak. Ini kami sudah perhitungkan dengan matang-matang. Diperhitungkan matang-matang bagaimana? Kami tidak pernah ditanya apa-apa tentang ini. Tanah ini milik kami. Nggak mau saya. Tak lama kemudian, sejumlah warga dari kiri kanan kami datang. Mereka menghimbau agar kami mengerti persoalan kami. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan kepala keluarga dari kiri kanan kami akan tertolong. Mereka menggambarkannya sebagai perbuatan yang mulia. Setelah mereka menghimbau, mereka mengingatkan sekali lagi betapa pentingnya pelebaran jalan itu. Lalu mereka mewanti-wanti, kalau tidak bisa, dikatakan mengancam. Kalau saudara-saudara menghambat, menghalangi, atau berbuat yang tidak sehingga pelebaran jalan itu tak dilaksanakan, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Berbuat yang tidak seperti apa? Kami ini terjepit di antara kepentingan banyak orang. Kami saja belum sempat rapat, pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan. Tanpa minta izin lagi, sebuah bulldozer muncul dan menggaruk 2 meter wilayah kami. Warga kami panik. Pak, kok enak saja main gusur? Siapa yang nyuruh? Bulldozer itu tidak peduli. Mereka terus menggaruk tanah kami. Pak, kalau Bapak ambil 2 meter, rumah kami hanya tinggal kandang ayam. Di mana anak-anak kami akan tertaduh, Pak? Astaga. Pak! Wah! Kenapa Bapak hancurkan rumah kami? Kami tidak pernah bilang setuju, Pak. Diganti berapapun, kami tidak mau. Ini harta kami satu-satunya, Pak. Jangan, Pak. Tapi bulldozer itu tidak peduli. Dia terus menyeruduk dengan buas. Akhirnya, kami tak bisa diam saja. Kami semua terpaksa melawan. Saya tidak bisa mencegah warga ramai-ramai keluar dari rumah. Mereka berdiri di depan bulldozer itu. Ini tanah kami, ini tanah kami, ini tanah kami. Akan kami pertahankan mati-matian. Dibeli ratusan juta pun, kami tidak sudi. Sebab kami tidak mau pindah dari tempat nenek moyang kami. Anak-anak dan perempuan kami pasang di depan. Setelah itu orang-orang tua, lalu saya dan bapak-bapaknya. Baru bulldozer itu berhenti. Sopir itu ngeper juga melihat kami. Sopir itu turun dari kendaraannya dan berunding datang kemana. Sembari menunggu mereka berunding, saya melihat beberapa anak main-main mendekati bulldozer itu. Kendaraan itu besar, bagus, kuat, pasti mahal sekali.
Saya juga melihat beberapa ibu-ibu meneteki anak-anaknya di jalan. Hah? Saya? Saya sendiri mengambil keputusan kencing, Pak. Kebelet. Selesai juga mereka berunding. Sopir itu naik ke atas bulldozernya. Dia tersenyum. Kami merasa lega. Mereka pasti baru menyadari kalau mereka itu salah. Mesti dihidupkan kembali. Kami menunggu dengan deg-degan. Waktu itu sebuah mobil bak datang. Sekitar 10 orang laki-laki meloncat turun sambil memakai pakaian seragam. Yes! Kami bersorak. Akhirnya aparat datang untuk melindungi rakyatnya yang tercinta. Tapi berbarengan dengan itu, bulldozer itu kembali menerjang ke depan, menggaruk tanah kami. Perempuan-perempuan menjerit, beberapa anak jatuh, salah seorang diantaranya kena garuk. Untung ada yang meloncat dan menarik anak itu. Keadaan jadi kacau. Orang-orang berseragam itu berlarian datang. Ternyata mereka bukan petugas, tetapi satpam yang mau mengamankan penggarukan. Mereka membawa pentungan yang sudah siap untuk memukul kami. Kami seperti kucing yang kepepet. Tidak. Kami akan melawan. Kali ini kami akan melawan. Ya. Serang! Anak-anak mengambil batu dan lemparkan ke bajingan itu. Asep, bapak aneh hampir kena garuk itu, meloncat ke atas bulldozer, mau menarik sopirnya. Tapi tiba-tiba, sopir itu menghunuskan parang yang disembunyikannya di tempat duduk, lalu membacok pundak Asep. Asep tumbang berlumuran darah. Kami para lelaki hampir saja mau menyerang. Tapi kemudian sebuah truk besar datang, membawa puluhan orang yang kelihatannya ganas-ganas. Kami terpaksa mundur. Saya melarikan Asep ke rumah sakit. Untung saya tidak lewat. Barangkali pembacoknya memang tidak berniat membunuh. Mungkin hanya kasih peringatan. Apa yang harus saya lakukan? Saya bingung. Akhirnya setelah putar otak, saya beranikan diri mengunjungi pabrik itu.
Saya beberapa kali mengunjungi pabrik itu untuk menanyakan, di mana Pak Direktur? Tapi susah sekali. Orangnya selalu tidak di tempat. Baru setelah saya mengaku dari petugas kelurahan, akhirnya saya diterima. Direktur itu kaget setelah mengetahui saya bukan petugas, tapi warga yang sedang digusur. Begitu saya semprot bahwa kami tak sudi dipangkas, dia bingung. Kepalanya geleng-geleng seperti tak percaya. Lalu ia menerangi saya seperti orang stres. Silakan dulu. Tuhan Maha Besar. Jujur, saya tidak tahu ini. Saya minta maaf. Saya tidak memperbolehkan siapapun melakukan tindakan pribadi atas nama perusahaan. Para karyawan sudah dibeli uang transport. Mungkin mereka ingin menyelamatkan uang transport itu. Itu bukan tanggung jawab perusahaan. Sekali lagi saya minta maaf. Saya harap Anda menyampaikan ini ke seluruh warga Anda. Terima kasih. Katanya dengan sungguh-sungguh. Sandiwara apa lagi ini? Bukannya para karyawannya itu yang mau menyelamatkan uang makan, tapi dia sendiri yang memang mau mencaplok pemukiman kami. Nanti lihat saja. Kalau jalan sudah dibuat, uang makan akan di stop. Karyawannya akan berjalan kaki datang. Dasar tai kucing, uang gendang. Sudah konglomerat begitu, menyelamatkan uang receh saja pakai menyiksa rakyat. Aku tahu. Kasih tahu ke semua warga apa yang sudah terjadi. Anjing. Aku adukan nanti kau kepada jaksa agung. Beliau itu dulu waktu masih miskin sering mampir di warung saya. Biar orang semacam ini ditindak. Asu, jancuk, anjing, bajingan, kepala, anjing, babi, asu, jancuk. Tuh. Orang kecil seperti saya ini memang kelihatannya lemah dan gampang sekali ditipu. Kalau sudah kebangetan seperti ini, ya saya meledak juga. Semut pun kalau diinjak terus pasti akan menggigit. Lalu dia menyuguhkan makanan dan minuman pada saya. Saya tolak. Saya datang ke sini bukan untuk bertamu atau ramah tamah. Saya membawa suara rakyat, menuntut keadilan. Keadilan untuk kami saja. Saya tidak minta apa-apa. Saya hanya minta tanah kami yang 2 meter itu jangan diganggu. Itu hak kami, titik. Tiba-tiba dia menanyakan bagaimana keadaan keluarga saya. Anak saya kelas berapa? Umurnya berapa? Aduh, kuno. Saya tahu itu adalah teknik untuk memancing pengertian. Tiba-tiba dia menanyakan bagaimana keadaan Asep. Loh, saya jadi tambah curiga sama orang ini. Jadi sebenarnya dia tahu sekali apa yang terjadi di luar sana. Mungkin dia yang menyuruh sopir itu untuk membacok Asep. Karena Asep juga pernah memprotes pembuangan limbah yang ada di depan rumah kami. Saudara-saudara, saya bertekad. Saya tidak akan keluar dari pabrik itu sebelum ada keputusan yang menguntungkan wilayah kami. Saya ditunggu oleh warga.
Akhirnya dia mengangguk. Tanda dia mengerti. Direktur itu menunduk, membuka lacinya, mengambil sebuah kertas. Saya bersorak. Akhirnya. Memang. Kunci segala-galanya ada pada kegigihan. Kalau kita getol berjuang, pasti akan berhasil. Tapi tiba-tiba darah saya terhisap. Karena direktur itu mengulurkan kepada saya sebuah amplop coklat yang tebal. Saya langsung tak mampu bernafas. Coklat tebal. Apalagi di tas amplop ini tertera 250 juta. Ya Tuhan, banyak sekali. Saya belum pernah memegang uang sebanyak ini. 250 juta. $250 kali hidup pun saya tidak akan sanggup mengumpulkan uang sebanyak ini. Ya Tuhan, alangkah miskinnya saya. Mengapa kau tiba-tiba hujani rezeki sebanyak ini? $250 juta. Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak ini? Alhamdulillah. Akhirnya saya bisa perbaiki rumah, kredit motor, jadi tukang ojek, bayar SPP. Saya juga bisa kirim uang sama orang tua. Puji syukur Tuhan. Akhirnya kau kabulkan doa kami di setiap malam. Saya gemetar. Saya tak perlu lagi menanyakan berapa isi amplop ini dan untuk apa 250 juta ini. Tidak, saya tak perlu lagi menanyakannya. Saya hanya mengambilnya, menyambut uluran tangannya, dan langsung pergi ke rumah. Saya melewati jalan belakang, sehingga tak seorang warga pun tahu saya barusan datang dari rumah Pak Direktur. Begitu sampai di rumah, saya memberitahukan kepada seluruh keluarga saya. Ibu, anak-anakku, saya memberitahukan kepada mereka bahwa sejak hari itu hidup kami akan berubah. Keesokan harinya,
ketika para warga RT Gugus Depan kembali mendatangi saya untuk menanyakan bagaimana hasil rembukan saya dengan Pak Direktur. Saya memberi jalan. Saudara-saudara warga semua yang saya cintai, memang berat kehilangan 2 meter itu. Berat sekali, bahkan terlalu berat. Tetapi itu jauh lebih baik daripada kita kehilangan nyawa. Lagi pula semua itu untuk kepentingan bersama. Saudara-saudara warga, kita semua mendukung demokrasi dan sudah bertekad akan melakukan apa saja demi tegaknya demokrasi. Di dalam demokrasi, suara terbanyaklah yang harus menang. Maka sebagai pembela demokrasi, kita tidak boleh dongkol karena kalah. Itulah konsekuensinya mencintai demokrasi. Demi demokrasi, kita harus merelakan 2 meter itu. Demi masa depan kita yang jauh lebih baik. Seluruh warga yang saya pimpin tak menjawab. Seperti yang saya katakan, kalau sudah membela demokrasi, mereka relakan segala-galanya. Satu persatu kemudian mereka pulang. Pak, Bu, saya belum selesai bicara. Pak. Astaga, tak ada yang menggubris, semuanya ngajir. Hanya tinggal saya sendiri dan satu orang tua. Tapi dia tidak pergi karena suka, tapi karena kakinya semutan. Setelah reda dia juga berdiri dan pergi sambil minuman. Kalau memang demokrasi itu tidak melindungi kepentingan rakyat kecil, saya akan berhenti menyokong demokrasi. Sekarang saya menentang demokrasi. Sejak saat itu, semuanya benci kepada demokrasi. Sejak hari itu, seluruh warga RT Gugus Depan kompak menolak demokrasi. Hanya tinggal saya berdiri di sini, teguh dan tegak, tidak tegar oleh topan badai, tidak gentar oleh panas dan hujan. Apapun yang terjadi, saya siap membela demokrasi sampai titik darah penghabisan. Habis, mau gimana lagi? Siapa lagi kalau bukan saya? Daripada diberikan kepada orang lain,